Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana dengan NIM 2202-22042. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi AIK 3 mulai dari materi pertama hingga materi terakhir. Langsung saja, materi pertama yaitu pemurnian dan pembaharuan dunia muslim. Sebagaimana yang telah diketahui, benturan antara Islam dan kekuatan Eropa telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka telah tertinggal jauh dari Eropa. Pada abad ke-19, di banyak wilayah Islam atau dunia Islam, seperti di benua Afrika, Timur Tengah, dan India, muncul gerakan-gerakan pemurnian dan pembaharuan. Gerakan itu juga dengan cepat memasuki dunia politik karena Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Dengan memperhatikan berbagai macam sebab kelemahan dan kemunduran umat Islam sebagaimana nampak pada masa sebelumnya, dan dengan memperhatikan sebab-sebab kemajuan dan kekuatan yang dialami oleh bangsa Eropa, maka pada garis besarnya terjadi 3 pola pemikiran pembaharuan pendidikan Islam. Ada 3 sebab yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam, yaitu krisis dalam bidang sosial politik, krisis dalam bidang keagamaan, dan krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pemurnian dan pembaharuan perlu dilakukan seluruhnya akibat rapuhnya Muslim untuk menentukan masa depannya. Abdul berpendapat bahwa untuk memulai pembaharuan dalam kalangan umat Islam harus mengembalikan pada pokok-pokok keimanan yang dipandang sebagai Islam yang sebenar-benarnya. Abdul juga mengumandangkan agar tidak mengintimidasi segala bentuk kebudayaan Eropa yang telah membawa ke segala sektor, dan dalam menerapkan ajaran Islam, umat perlu seleksi dalam menerapkan ajaran-ajaran. Artinya, Abdul menyerukan agar umat Islam kembali dan berpegang kepada Al-Quran yang sudah pasti menggambarkan semua syariat Allah. Selanjutnya itu ada beberapa tokoh pembaharuan dalam Islam, yaitu yang pertama Ibnu Taimiyah, yang kedua Rashid Ridha, selanjutnya Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, Muhammad Iqbal, dan Jamaluddin Al-Afghani, serta Muhammad Abduh. Selanjutnya, materi kedua yaitu dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah, di mana di materi kedua ini ada 4 teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama itu teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh G.W.Y. Drewes dan dikembangkan oleh Snokkhorje. Teori ini mengatakan masuknya Islam ke Indonesia berasal dari suatu daerah di anak benua India, yaitu Gujarat. Menurut Snokkhorje, ketika komunitas Muslim di Gujarat telah kuat dan mengakar, maka sebagian di antara mereka mulai melebarkan sayap ke wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk hingga ke wilayah Nusantara. Yang kedua, teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh Muslim Syia Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, di antaranya yaitu adanya peringatan 10 Muharram atas wafatnya Hussein, cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh Muslim Syiah Iran. Selain itu, kesamaan ajaran Sufi dan bentuk seni kaligrafi pada beberapa batu nisan di Nusantara dengan yang ada di Persia juga semakin mendukung teori ini. Yang ketiga, teori Mekah. Menurut teori ini, Islam datang dari sumbernya langsung, yaitu Arab. Teori ini meyakini bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Dan yang terakhir, teori Cina. Teori Cina dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Dasar dari teori ini diantaranya yaitu fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang, pada tahun 879 Masehi. Perkembangan Islam di wilayah Nusantara dimulai dari Sumatera. Dijelaskan bahwa wilayah Nusantara yang mula-mula dimasuki Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera dan daerah Pasai yang terletak di Aceh Utara, yang kemudian masing-masing kedua daerah tersebut berdiri kerajaan Islam. Yang pertama yaitu Kerajaan Islam Perlak dan Samudra Pasai. Di Jawa sudah dimulai pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini dituturkan oleh Prof. Dr. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam, bahwa pada tahun 675 Masehi sampai tahun 675 Masehi, sahabat Nabi pernah singgah di tanah Jawa menyamar sebagai pedagang.
Corak Islam di Nusantara, Islam di Indonesia pada dasarnya memiliki corak dan karakter yang beragam, baik dari sisi pemikiran dan gerakan. Keragaman ini tercermin dari jumlah organisasi keislaman dan kelompok kepentingan atas nama Islam yang dari waktu ke waktu semakin bervariasi. Materi ketiga, sejarah Muhammadiyah. Di sejarah Muhammadiyah ini ada terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor objektif. Ada beberapa sebab yang bersifat objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yang sebagian dapat dikelompokkan dalam faktor internal, yaitu faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, dan sebagiannya dapat dimasukkan ke dalam faktor eksternal, yaitu faktor-faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Islam di Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif atau keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Faktor subjektif yang sangat kuat, bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, dan meneliti mengkaji kandungan isinya. Selanjutnya, profil Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Selanjutnya, materi keempat, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di sini, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah sebagai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah sebagai gerakan organisasi. Adapun cita-cita Muhammadiyah yaitu Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akhlak, akidah, ibadah, muamalah. Selanjutnya, pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang. Muhammadiyah itu bergerak dalam pemikiran akidah, ibadah, akhlak, muamalah, duniawiyah. Materi kelima, kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama itu ada hakikat Muhammadiyah. Salah satunya itu Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian, Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan yang keempat itu Muhammadiyah sebagai gerakan sosial kebudayaan. Muhammadiyah juga memiliki dasar amal usaha. Yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid ibadah dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat, hidup menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat, serta ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban dalam organisasi. Pedoman amal usaha Muhammadiyah berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah. Islam Muhammadiyah memiliki sifat-sifat yang wajib dipelihara, yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwatul Islamiyah, serta lapang dada, luas pengetahuan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang terakhir, bersifat keagamaan dan bersifat kemasyarakatan. Selanjutnya, Mukaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadi Kusyono sebagai hasil penyorotan dan pengungkapan kembali terhadap pokok pikiran yang dijadikan dasar amal usaha dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan menggunakan wadah Perserikatan Muhammadiyah. Rumusan Mukaddimah diterima dan disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah yang ke-31 yang dilangsungkan di kota Yogyakarta pada tahun 1950 setelah melewati penyempurnaan segi redaksional yang dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Sidan Tanwir. Identitas dan asas Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Kelahiran Muhammadiyah tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran dan apa yang digerakkan oleh Muhammadiyah. Tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan yang real dan konkret. Gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, konkret, dan nyata yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil alamin. Oleh alasan tersebut, Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam. Adapun keanggotaan Muhammadiyah, yang pertama itu anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua, anggota luar biasa adalah orang Islam, bukan warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, anggota kehormatan, di mana perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Selanjutnya, organisasi Muhammadiyah. Ada beberapa organisasi Muhammadiyah. Yang pertama itu Aisyah, yang kedua Pemuda Muhammadiyah, ketiga Nasyiatul Aisyah, yang keempat Hizbul Watan, yang kelima Ikatan Remaja Muhammadiyah, dan yang keenam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan yang ketujuh Tapak Suci. Materi ketujuh, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tarjid dan tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambilan alihan. Tajdid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian, sedangkan tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu dari jaddada yujaddidun tajdidan yang memiliki makna memperbaharui sehingga menjadi baru. Model-model tajdid dalam Muhammadiyah digolongkan dalam 3 bidang, yaitu bidang keagamaan pembaharuan, bidang pendidikan, bidang sosial masyarakat. Model-model tajdid dalam Muhammadiyah, tajdid Muhammadiyah konkret dan produktif. Tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah. Dalam konstitusi Muhammadiyah terdapat 3 model gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Adapun makna gerakan keagamaan dalam Muhammadiyah adalah gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kiai Haji Ahmad Dahlan berkesimpulan bahwa selama agama Islam masih murni dan masih utuh dilaksanakan, maka umat Islam dapat bangkit kembali. Pandangan dalam Muhammadiyah mengenai hal-hal yang fundamental mengenai aspek-aspek ajaran Islam, materi dalam Al-Masail Al-Kamzah masalah 5 mengenai apa itu agama, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dan berbagai rumusan resmi lainnya dapat menjadi dasar bagi perumusan risalah Islam dalam pandangan Muhammadiyah. Selanjutnya, materi ke-8, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Teologi adalah wacana yang berdasar nalar tentang agama, spiritual, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Teologi memampukan seseorang dalam memahami tradisi agama sendiri atau agama lain, melestarikan, memperbaharui, hingga menerapkan sumber dari suatu tradisi dalam situasi atau kebutuhan yang terjadi di masa kini, atau bisa juga dijadikan sebagai alasan yang lain. Selanjutnya, gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu, salah satunya adalah berzakat. Dijelaskan dalam surat At-Taubat ayat 60 tentang kelompok penerimaan zakat. Fakir miskin dan yatim piatu termasuk golongan yang wajib menerima zakat, karena anak yatim dan yatim piatu adalah anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya ataupun keduanya, dan belum dewasa serta belum dapat mencari nafkah sendiri. Sedangkan fakir miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka.
Selanjutnya, teologi Al-Ma'un diterjemahkan ke dalam 3 pilar kerja atau 3 bentuk pelayanan, yakni pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. 3 pilar tersebut secara praktis dapat dideskripsikan sebagai berikut: pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial. Revitalisasi merupakan salah satu jenis atau bentuk perubahan transformasi yang mengandung proses penguatan, meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki, atau proses potensial, maupun dengan melakukan pengembangan proses aktual menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Revitalisasi sebagai proses perubahan yang direncanakan meliputi tahapan-tahapan penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Materi ke-9, Muhammadiyah sebagai pendidikan. Faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan yaitu faktor internal, kelemahan dan praktek ajaran Islam, kelemahan lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, kristenisasi, kolonial Belanda, gerakan pembaharuan Timur Tengah. Cita-cita pendidikan digagas Kiai Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Muhammadiyah konsekuen untuk mencetak elit muslim terdidik lewat jalur pendidikan. Ada beberapa tipe pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, tipe Muallimin Muallimat Yogyakarta atau pondok pesantren. Yang kedua, tipe Madrasah Depak, Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Dan yang ketiga, tipe sekolah Dignas, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, Sekolah Tinggi Politeknik Akademik. Dan yang keempat, madrasah diniyah dan lain-lainnya. Hampir seluruh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinan terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan stagnasi, kebodohan, serta keterbelakangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Tantangan pendidikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah dituntut untuk mengkomunikasikan pesan dakwah dengan menanamkan hasanah pengetahuan melalui jalur pendidikan. Materi ke-10, Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan perempuan sebagai generasi penerus umat Islam. Karena itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan menyuruh agar perempuan juga harus belajar dan bersekolah selayaknya kaum para laki-laki. Komitmen Muhammadiyah dalam hal perlindungan hak perempuan salah satunya adalah dengan dibentuknya Ortom Aisyah dan Nasyiatul Asyah. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah telah diaktualisasikan dalam gerakan Aisyah. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Salma Orbainah, tidak ada ketidaksetaraan gender di Perserikatan Muhammadiyah. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama dengan dalam menggerakkan dan memajukan masyarakat sebagaimana yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dalam bidang dakwah, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk beramar ma'ruf nahi mungkar sekaligus menjadi mujadid dengan potensi yang mereka miliki. Aisyah juga terus mendorong adanya pemerataan akses literasi dan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam keterlibatan untuk mengelola teknologi digital. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, serta peran organisasi perempuan Muhammadiyah, yaitu Aisyah dan Nasyiatul Aisyah, dan melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral. Meskipun Muhammadiyah tidak berpolitik praktis dengan mendirikan partai politik, namun
Peran Muhammadiyah dalam politik tetap berjalan dengan prinsip politik luhur dan adil yang berdimensi moral dan etis. Selanjutnya, materi ke-11, Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang tidak hanya bergerak dalam satu bidang saja. Hal ini dapat terlihat dengan adanya lembaga-lembaga yang berada di bawah bidang ekonomi yang berguna untuk membantu kesejahteraan kehidupan anggota Muhammadiyah. Dengan mengembangkan ekonomi itu, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal dan pendanaan dalam menjalankan amal usaha dan lainnya. Untuk mencapai semua itu, diperlukan usaha dan partisipasi dari warga Muhammadiyah dan bantuan dari pihak luar untuk mencapai tujuan visi dan misi dari Muhammadiyah tersebut. Seperti yang diketahui, banyaknya masyarakat sekarang tidak mampu membuat Muhammadiyah untuk terus mengembangkan dan memperbaiki ekonomi anggota. Dan umat di mana pada era globalisasi sekarang ini, ekonomi liberalisme dan kapitalisme yang telah berkembang sehingga membuat masyarakat kita merasa tertekan. Dengan fasilitas dan media yang dimiliki oleh Muhammadiyah, maka dapat digunakan untuk bergerak dalam bidang ekonomi demi mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya. Secara statistik menunjukkan jumlah anggota Muhammadiyah yang memiliki nomor standar Muhammadiyah dan yang tidak, serta jumlah simpatisan di seluruh Indonesia dan kegiatan filantropinya. Muhammadiyah memiliki segala potensi melalui kerja filantropisnya sehingga perlu strategi yang lebih konkret dan realistis dengan memasukkan unsur-unsur yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Misalnya, ada peluang usaha yang harus digarap di perumahan dan kawasan lainnya yang hasilnya juga di bawah pengawasan Muhammadiyah. Selanjutnya, materi ke-12 sekaligus materi terakhir, yaitu peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Kita adalah garis-garis haluan perjuangan Muhammadiyah. Dalam dunia gerakan Muhammadiyah, kita dipakai untuk menyebut panduan langkah-langkah dalam berjuang seperti berjuang di dalam kegiatan kader dalam berdakwah. Bagi Perserikatan Muhammadiyah, kita Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan operasional yang berisikan garis-garis besar yang mana pelaksanaannya harus berdasarkan landasan idil. Dan landasan idil itu memiliki komponennya, yaitu ada 3. Yang pertama, MADM atau Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang kedua, MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Dan yang ketiga, Kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan bagian dari pendiri NKRI. Hal ini jelas dapat dilihat dari lahirnya organisasi Islam yang berdiri sebagai pelopor kebangkitan Islam di Indonesia sejak tahun 1912. Dalam Muhammadiyah sendiri, banyak organisasi yang dibentuk untuk membangun bangsa, mulai dari masalah keagamaan, pendidikan, dan sosial. Muhammadiyah berpandangan bahwa kiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi pelaksanaan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan, dan cita-cita hidup, serta hita perjuangan sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara. Adapun materi tambahan yaitu sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta.
Muhammadiyah memiliki sejarah yang panjang dan berperan penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Pendirian Muhammadiyah dipicu oleh kekhawatiran Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat Islam pada masa itu. Ia melihat adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi di kalangan umat Islam, serta adanya praktek-praktek keagamaan yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Oleh karena itu, Ahmad Dahlan mengajak para ulama dan intelektual Muslim untuk bergabung dalam upaya membangkitkan semangat Islam yang lebih tulen, terutama melalui pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah berkembang menjadi organisasi yang besar dengan jaringan meliputi seluruh Indonesia. Organisasi ini memiliki berbagai lembaga seperti Majelis Tarji dan Tajdid, lembaga pendidikan tinggi, lembaga amil zakat, infak dan sedekah lazis, serta banyak lagi. Muhammadiyah juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banyak anggotanya yang terlibat dalam pergerakan nasional dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, Muhammadiyah terus berperan dalam pembangunan dan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan agama di Indonesia. Sejak berdirinya, Muhammadiyah telah mengalami pergempangan dan tantangan yang beragam. Organisasi ini berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan menghadapi berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik yang muncul di masyarakat. Itulah sejarah singkat Muhammadiyah. Organisasi ini tetap eksis hingga saat ini dan terus berperan dalam pembangunan bangsa dan agama di Indonesia. Mungkin hanya itu kesimpulan dari materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.